Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Eva Nada. Saya akan menceritakan sebuah kisah Sherlock Holmes, The Sign of Four. Setelah di bab 3 yang lalu, kita mengetahui Sherlock Holmes, Dr. Watson, dan Mary Morstan mendatangi seseorang yang sudah menyurati Mary Morstan. Seseorang ini berada di sebuah rumah di kawasan yang tidak elit. Apa yang akan mereka temui di rumah itu? Kita lanjutkan kisahnya. Sherlock Holmes, The Sign of Four, Misteri Tanda 4. Bab 4. Kisah pria berkepala botak. Kami mengikuti pelayan India itu menyusuri suatu lorong yang kotor dan sederhana. Ketika sampai di depan sebuah pintu, ia membukanya. Sinar berwarna kuning terang menerpa kami. Di sana telah berdiri pria kecil. Ciri-ciri pria itu kepalanya yang sangat besar. Helaian rambut berwarna merah melingkari kepalanya. Kulit kepala yang botak dan klimis tampak kentara di antara helai-helai rambutnya. Seperti hutan cemara di Gunung Gundul. Dia meremas-remas tangannya sendiri. Kadang senyum, kadang cemberut. Tak pernah tenang. Aku perhatikan bibirnya tebal, sementara giginya yang kuning tersusun tidak rata. Selalu ditutup-tutupinya dengan cara mengusap-usapkan tangannya ke bagian bawah wajahnya yang terus-menerus. Meskipun botak, aku yakin pria itu masih muda. Kutaksir ia baru berusia 30 tahun. Pelayan Anda, Nona Morstan. Ia terus mengulang-ulang kata itu dengan suara yang nyaring. Pelayan kalian, tuan-tuan, jika ingin berdoa, Anda bisa ke ruang doa. Tempatnya kecil, Nona, tapi diberi hiasan kesukaanku. Sebuah oasis seni di padang pasir London Selatan yang kering. Kami semua takjub dengan tampilan apartemen tempat ia mengundang kami. Di dalam bangunan yang berantakan itu, tampilannya terlihat mewah. Gorden-gorden termahal dan berkilau dengan rajutan-rajutan menghiasi dinding apartemen itu untuk menonjolkan beberapa lukisan mahal dan vas bunga oriental. Karpetnya memiliki perpaduan warna kuning keemasan dan hitam, begitu lembut dan tebal sehingga membenam jika diinjak seperti lumut. 2 kulit harimau diletakkan di atasnya, menambah pesona kemewahan negeri timur. Di sudut ruangan terletak sebuah hukah yang besar di atas karpet. Sebuah lampu perak berbentuk merpati digantungkan di atas ruang tengah. Kabelnya nyaris tak terlihat. Ketika lampu itu menyala, seketika ruangan tersebut dipenuhi bau harum. Tuan Thaddeus Sholto, kata si pria bertubuh kecil itu sambil gemetaran dan tersenyum. Itu namaku. Anda adalah Nona Morstan tentunya. Dan tuan-tuan ini? Ini Tuan Sherlock Holmes. Ini Tuan Watson. Dokter, pria kecil itu tampak senang. Anda membawa stetoskop? Bolehkah aku bertanya? Bolehkah aku minta tolong? Aku merasakan sesuatu yang buruk terjadi di mitral valveku. Kalau aortanya kurasa baik-baik saja. Tapi aku ingin minta pendapat Anda tentang mitralnya. Aku mendengarkan detak jantungnya, tapi tak kutemukan sesuatu yang tidak beres. Kecuali kenyataan kalau ia sangat ketakutan sampai gemetar dari kepala hingga kaki. Jantungmu normal, kataku. Tak ada tanda-tanda ketidakberesan. Maafkan kegelisahanku, Nona Morstan. Ia mengatakannya sambil lalu. Aku orangnya gampang terserang penyakit. Mitral valveku itu telah lama kucurigai. Senangnya mendengar ternyata itu baik-baik saja. Seandainya ayah Anda terhindar dari serangan jantung, mungkin beliau masih hidup sekarang. Hampir saja kupukul wajah pria itu. Aku naik pitam lantaran kata-katanya tak berperasaan dan diucapkan tanpa pikir panjang. Nona Morstan duduk, wajahnya berubah pucat hingga ke bibir. Aku tahu bahwa ia sudah meninggal, kata Nona Morstan. Aku bisa memberi Anda semua informasi, kata pria itu, dan apapun yang sepantasnya kulakukan.
Aku juga akan melakukan apapun yang Bartholomew katakan. Aku senang ada teman-teman Anda di sini. Tidak saja sebagai pengawal Anda, tapi juga sebagai saksi terhadap apa yang akan kulakukan dan kukatakan. Tapi jangan sampai ada orang luar yang tahu. Tidak polisi, tidak pejabat. Akan kuatur segalanya sempurna bagi kita tanpa adanya campur tangan. Tidak ada hal yang akan lebih mengesalkan Bartholomew selain publisitas dalam bentuk apapun. Lantas ia duduk di kursi pendeknya. Selanjutnya mengedip-ngedipkan mata birunya yang lemah dan berkaca-kaca. Aku, kata Holmes, akan melakukan apapun yang kau katakan segera. Aku mengamini kata-kata Holmes dengan mengangguk. Baiklah, kata pria itu. Sebelumnya aku mau menawari Anda segelas Chianti, Nona Morstan, atau segelas Tokay. Aku tak menyimpan anggur yang lainnya. Bolehkah aku membuka botolnya? Tidak? Baiklah, kalau begitu aku yakin kalian tidak keberatan dengan asap tembakau. Aroma balsam tembakau dari timur. Aku sedikit gugup dan merasa kalau hookah ini memberi ketenangan luar biasa. Kemudian dia memasang pipa pada cawan besar tersebut. Selanjutnya keluarlah asap beraroma mawar. Kami bertiga duduk membentuk semi lingkaran dengan kepala mendongak dan lagu tersangga kedua tangan kami. Sementara di tengah-tengah Sholto menghisap hookahnya sampai terengah-engah. Ketika aku memutuskan memulai komunikasi dengan Anda, katanya kemudian, aku bisa saja langsung memberikan alamatku pada Anda. Tapi aku takut Anda akan mengabaikan permintaanku. Kemudian membawa orang-orang tak menyenangkan. Karena itu, aku memberanikan diri membuat perjanjian semacam ini. Aku menyuruh Williams melihat Anda lebih dulu. Aku mempercayainya. Dia kuperintahkan tak melanjutkan karena ada yang aneh. Maafkan tindakanku, tapi aku orang tertutup. Menurutku tak ada yang lebih menyebalkan daripada polisi. Aku tak menyukai segala bentuk kekasaran. Karena itu aku jarang berhubungan dengan gerombolan orang kasar. Hidupku seperti yang kalian lihat, bersuasana elegan. Kusebut diriku pelindung karya seni. Itu kelemahanku. Pemandangan ini adalah coret asli. Dan walaupun seorang pengamat seni meragukan Salvator Rosa, paling tidak mereka takkan meragukan Bouguereau. Aku tertarik aliran Prancis modern. Maaf Tuan Sholto, kata Nona Morstan. Aku di sini atas permintaan Anda untuk mengetahui sesuatu yang Anda ingin katakan padaku. Ini sudah larut dan aku kira wawancara ini sebaiknya singkat saja. Yang terbaik pastinya memerlukan waktu, jawab pria itu. Karena kita harus pergi ke Norwood dan menemui Bartholomew, ia sangat marah padaku. Berbuat seenak hati menurutku benar. Aku bertengkar dengannya agak lama tadi malam. Anda tak akan dapat membayangkan bagaimana ia marah. Jika kita harus pergi ke Norwood, mungkin sebaiknya sesegera saja, kataku. Thaddeus tertawa terbahak-bahak sampai telinganya memerah. Itu sulit dilakukan, teriaknya. Aku tak tahu apa yang akan dikatakannya jika aku membawa kalian tiba-tiba seperti ini. Tidak, aku harus mempersiapkan diri Anda dengan menunjukkan posisi kita masing-masing. Pertama-tama saya harus mengatakan pada kalian kalau ada beberapa hal pada kisahku yang tak ku mengerti. Aku akan menceritakan fakta-faktanya. Ayahku, Mayor John Sholto, adalah tentara India. Dia pensiun belasan tahun lalu. Kemudian tinggal di pondok Pondicherry di Upper Norwood. Dia cukup kaya sepulangnya dari India. Membawa banyak uang, kumpulan koleksi benda berharga, dan staf pelayan asli India. Dengan semua itu, dia membeli rumah dan tinggal dalam kemewahan luar biasa. Dia cuma memiliki 2 anak, aku dan kakakku Bartholomew. Aku masih sangat ingat keributan yang disebabkan hilangnya Kapten Morstan. Kami membaca detailnya di dalam berkas yang ada. Dan karena mengetahui beliau adalah teman ayah, kami membahas masalah ini dengan leluasa. Dia mungkin turut terlibat pada apa yang telah terjadi. Tak pernah kami duga kalau ia menyimpan sebuah rahasia tentang nasib Arthur Morstan. Tapi kami tahu ada beberapa bahaya yang mengancam keselamatan ayah. Dia jadi takut pergi keluar rumah sendirian.
Lantaran itu dia mempekerjakan 2 petinju yang disamarkan sebagai tukang angkut barang di Pondok Pondicherry. Williams, orang yang mengantar kalian malam ini, salah satu di antaranya. Dia pernah menjadi juara kelas ringan se-Inggris. Ayah kami takkan pernah memberitahu kami apa yang ditakutinya. Tapi ia paling segan dengan pria berkaki kayu. Suatu ketika, dia benar-benar menembakkan senjatanya ke arah seorang pria berkaki kayu yang ternyata cuma pedagang. Bartholomew dan aku sempat berpendapat kalau pola ayah kami memang aneh. Tapi kejadian-kejadian setelah itu membuat kami mengubah pendapat. Awal tahun 1882, ayahku menerima surat dari India yang sangat mengejutkannya. Dia hampir pingsan di meja makan usai membukanya. Sejak hari itu dia sakit hingga akhirnya meninggal. Isi surat itu tidak pernah kami ketahui. Aku bisa melihatnya sedikit ketika ayah memegangnya. Surat itu pendek, tulisannya sendiri tulisan tangan yang sangat jelek. Dia sakit selama bertahun-tahun karena pembengkakan limpa yang berangsur-angsur memburuk. Akhir April, kami diberitahu sudah tak ada harapan lagi baginya. Kecuali ia ingin berkomunikasi untuk terakhir kalinya dengan kami. Ketika kami masuk kamarnya, dia sedang terbaring lemah. Kepalanya disangga beberapa buah bantal dan nafasnya berat. Dia meminta kami menghampirinya. Kemudian sambil meraih tangan kami, dia mengatakan hal luar biasa dengan suara tertahan karena emosi dan rasa sakit. Aku akan mengatakan pada kalian apa yang dikatakannya. Ada satu hal, katanya, yang mengganggu pikiranku. Ini hal yang harus kulakukan terhadap Putri Morstan itu. Ketamakanku yang terkutuk telah menjadi dosaku seumur hidup yang telah merampas harta yang setengahnya seharusnya menjadi miliknya. Dan sekarang aku tak berguna lagi, begitu buta dan bodoh. Keinginanku untuk memilikinya sangat kuat, hingga aku enggan membaginya dengan orang lain. Lihatlah guci di sebelah botol kina itu. Bibir guci tersebut terbuat dari mutiara. Bahkan aku tak sanggup berpisah darinya meskipun aku berniat memberikannya kepada anak itu. Kalian, anak-anakku, harus memberikan harta Agra yang menjadi haknya. Tapi jangan berikan apapun, bahkan guci itu, sebelum aku pergi. Bagaimanapun juga, semua orang pernah mempunyai kesalahan dan ingin memperbaikinya. Aku akan mengatakan pada kalian bagaimana Morstan meninggal, lanjutnya. Dia terserang lemah jantung selama bertahun-tahun, tapi ia menyembunyikannya dari orang lain. Hanya aku yang mengetahuinya. Ketika di India, dia dan aku setelah melalui situasi yang luar biasa, berhak memiliki harta karun yang sangat banyak. Aku membawanya ke Inggris, dan pada suatu malam, Morstan datang kemari untuk meminta bagiannya. Dia lewat stasiun dan dijemput si tua Lal Chowdar, pelayan setiaku yang sekarang sudah meninggal. Morstan dan aku berbeda pendapat mengenai pembagian harta tersebut, dan keadaan mulai memanas. Morstan mengamuk sejurus kemudian tiba-tiba ia berhenti. Wajahnya membiru dan terjatuh. Kepalanya membentur ujung peti harta. Ketika aku menghampirnya, dia sudah meninggal. Selama beberapa saat aku duduk termenung, memikirkan apa yang seharusnya kulakukan. Reaksi pertamaku tentu saja meminta pertolongan, tapi aku tidak bisa. Aku sadar, bisa saja aku dituduh membunuhnya. Kematiannya terjadi pada saat ia bertengkar denganku, dan ada luka di kepalanya yang bisa membuatku dituduh menjadi pembunuhnya. Sekali lagi polisi akan menyelidiki fakta tentang harta karun tersebut yang selama ini aku menyimpannya secara rahasia. Dia mengatakan padaku bahwa tidak ada seorang pun di bumi yang tahu kemana ia akan pergi. Sepertinya tidak ada gunanya jika ada yang tahu. Aku masih duduk termenung. Ketika aku mendongakkan kepala, aku melihat pelayanku, Lal Chowdar, sedang berdiri di depan pintu. Dia masuk dan mengunci pintunya. "Jangan takut, Tuan," katanya. "Tak seorang pun tahu bahwa Anda telah membunuhnya. Ayo kita bereskan dia, dan siapa yang akan tahu?" "Aku tidak membunuhnya," kataku.
Lal Chowdar menggelengkan kepala dan tersenyum. "Saya mendengar semuanya, Tuan," katanya. "Saya mendengar kalian bertengkar, tapi saya akan tutup mulut. Semua orang sedang tidur. Ayo, kita bawa dia pergi." Aku langsung membuat keputusan. Jika pelayanku saja tidak percaya bahwa aku tidak bersalah, mungkinkah ke-12 juri di persidangan akan mempercayaiku? Lal Chowdar dan aku membuang jasadnya malam itu. Dan kemudian beberapa hari berikutnya, koran-koran di London dipenuhi berita tentang misteri hilangnya Kapten Morstan. Kalian bisa lihat dari apa yang kusampaikan, kalau aku pasti akan disalahkan. Kesalahanku bukan hanya terletak pada fakta bahwa kami tidak hanya menyembunyikan jasadnya, tapi juga harta karunnya yang merupakan bagian Morstan dan aku. Oleh karena itu, aku berharap kalian dapat menanganinya. Dekatkan telinga kalian ke sini. Hartanya ada di... Ekspresinya tiba-tiba berubah mengerikan. Matanya membelalak, mulutnya membuka, dan ia berteriak dengan suara yang takkan pernah kami lupakan. "Jangan biarkan dia masuk, demi Tuhan. Jangan biarkan dia masuk." Kami berdua menoleh ke belakang dan menatap jendela di belakang kami. Sesosok wajah sedang menatap ke arah kami. Kami dapat melihat hidungnya yang pucat menempel pada kaca jendela. Wajahnya berjenggot, menatap dengan mata yang melotot dan ekspresi yang benar-benar kejam. Kakak dan aku mendekati jendela itu, tapi pria tadi sudah pergi. Ketika kami kembali menghampiri ayah, kepalanya sudah terkulai lemah dan nadinya berhenti. Kami menyusuri kebun di rumah kami malam itu, tapi tidak menemukan tanda-tanda si penyusup. Hanya ada sebuah jejak kaki yang jelas terlihat di kebun bunga. Tapi dengan adanya jejak itu, kami menduga-duga dan membayangkan wajah orang itu dalam imajinasi kami. Tapi kemudian kami mendapatkan bukti lain yang lebih kuat bahwa pasti ada agen-agen rahasia yang sedang bekerja di sekeliling kami. Jendela kamar ayahku ditemukan terbuka keesokan paginya. Lemari dan kotak-kotaknya telah dirampok isinya. Di kotak ayahku ada selembar kertas yang ditempel dan bertuliskan tanda 4. Apa maksudnya dan siapa tamu misterius itu tak pernah kami ketahui. Sejauh yang bisa kami duga, tak ada harta ayah yang benar-benar dicuri, walaupun semuanya telah diobrak-abrik. Kakak dan aku mengaitkan kejadian yang aneh ini dengan rasa takut yang menghantui ayah sepanjang hidupnya. Tapi ini masih merupakan misteri bagi kami. Pria bertubuh mungil itu berhenti bicara untuk menyalakan hukanya lagi dan mengisapnya dalam-dalam. Kami semua duduk terpaku mendengarkan kisahnya yang luar biasa. Pada saat mendengarkan kisah singkat mengenai kematian ayahnya, wajah Nona Morstan berubah pucat, dan selama beberapa saat aku khawatir kalau ia akan pingsan. Tapi dengan cepat ia meminum segelas air yang dituangkan untuknya dari pitcher yang ada di atas meja. Sherlock Holmes bersandar di kursinya sambil menerawang. Matanya memicing. Saat menatapnya, terlintas di pikiranku betapa ia terlalu memikirkan hal sepele. Padahal aku yakin masalah ini tak akan menunjukkan kecerdasannya. Thaddeus Sholto memandang kami satu persatu dengan kesombongannya yang terlihat jelas. Kemudian dia melanjutkan kisahnya. "Saudaraku dan aku," katanya. "Seperti yang mungkin kalian bayangkan, sangat tertarik dengan harta karun yang dibicarakan ayah berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan lamanya. Kami menggali dan menyusuri kebun tanpa menemukan apapun. Sangat menjengkelkan bila mengingatnya, ayah tak sempat menyebutkan tempat persembunyian harta karun tersebut saat ia meninggal. Kami bisa membayangkan kemewahan seperti apa yang tengah menunggu kami, berdasarkan guci yang diperlihatkan ayah. Kakakku Bartholomew dan aku membahas tentang guci itu. Mutiara-mutiaranya mungkin sangat mahal dan ayah menolak membaginya dengan teman-temannya. Saudaraku agak keberatan berpisah dengannya karena di antara kami, kakakku sepertinya akan mengulangi kesalahan ayah. Dia pikir jika kami membaginya, maka akan menimbulkan gosip yang menyebabkan kami mendapat masalah. Karena itulah aku membujuknya mencari alamat Nona Morstan dan mengiriminya butiran mutiara secara terpisah dalam rentang waktu yang telah ditentukan, sehingga paling tidak
Nona Morstan tak pernah merasa kekurangan. Ide yang baik, kata rekan kami. Anda baik sekali. Pria mungil itu menggoyang-goyangkan tangannya. Kami orang-orang yang diberi amanat, katanya. Itu pendapatku sendiri meskipun kakak Bartholomew tak merasa demikian. Kami memiliki uang yang sangat banyak. Aku tak menginginkan yang lebih banyak lagi. Selain itu, sangat keji jika memperlakukan nona ini dengan cara yang tak pantas. Perilaku buruk akan membawa pada kejahatan. Itu peribahasa orang Perancis. Perbedaan pendapat di antara kami semakin tajam sehingga aku mengambil keputusan untuk hidup sendiri. Jadi kutinggalkan pondok Pondicherry membawa Kit Mugar tua dan Williams bersamaku. Tapi kemarin ku ketahui ada suatu peristiwa penting yang terjadi. Harta karun itu telah ditemukan. Aku segera menghubungi Nona Morstan dan kami tetap akan berangkat ke Norwood untuk meminta bagian kami. Aku menjelaskan pendapatku pada Bartholomew semalam. Jadi kami diharap tak membawa orang lain. Tadi Solto berhenti bicara dan duduk gemetar di kursinya yang mewah. Kami semua tetap diam, memikirkan perkembangan baru yang terjadi pada hal yang misterius itu. Holmes orang pertama yang berdiri memecah kesunyian. Anda telah melakukan yang terbaik dari awal sampai akhir, katanya. Mungkin kami dapat membantu Anda mengungkap semua, tapi seperti yang dikatakan Nona Morstan barusan, ini sudah larut. Lebih baik kita menyelesaikan kasus tersebut tanpa ditunda-tunda lagi. Kenalan baru kami tersebut dengan sangat berhati-hati membereskan selang hukanya dan mengambil sebuah mantel panjang yang kerahnya terbuat dari kulit kambing dan manset-manset Astrakhan. Dia mengancingkannya dengan rapat dan menyempurnakan penampilannya dengan memakai topi yang terbuat dari kulit kelinci dengan kain menggantung yang menutupi kedua telinganya, sehingga tidak ada bagian tubuh yang dapat terlihat. Kesehatanku kadang agak rapuh, katanya sewaktu menyusuri lorong. Aku harus berhati-hati menjaganya. Kereta kami masih menunggu di luar, dan segalanya telah diatur sebelumnya. Karenanya sang kusir segera menjalankan kereta kudanya dengan sangat cepat. Tadi Solto bicara tak henti-hentinya dengan suara yang makin keras mengalahkan suara roda-roda yang berderik. Bartholomew orangnya pandai, katanya. Menurut kalian bagaimana ia dapat menemukan harta karun itu? Dia menyimpulkan harta karun itu ada di suatu tempat di dalam rumah, sehingga ia memeriksa dan mengukur semuanya hingga tak satu inci pun terlewatkan. Dia juga mengetahui bahwa tinggi bangunan tersebut 74 kaki, tapi ada penambahan tinggi di setiap bagian ruangan yang terpisah, dan menyebabkan adanya tambahan sela di antaranya yang ia pastikan dengan menggunakan alat pengebor. Dia tidak yakin jika tinggi rumah itu lebih dari 70 kaki. Ada bagian setinggi 4 kaki yang hilang. Bagian tersebut yang paling atas bangunan itu. Karenanya ia mencarinya di atap ruangan tertinggi itu. Di sana dengan cukup yakin dia melihat celah kecil di atas atap yang terkunci dan tak ada seorang pun yang tahu. Di tengah ada sebuah peti harta karun yang diletakkan di atas 2 buah balok kayu. Dia menurunkan peti itu melalui lubang tersebut. Di sanalah harta tersebut berada. Dia menghitung-hitung nilai perhiasan itu tak kurang dari 500 juta pound sterling. Kami semua saling memandangi wajah satu sama lain. Nona Morstan yang dapat kami perjuangkan haknya akan menjadi wanita terkaya se-Inggris. Tentu saja sudah semestinya, sahabat senang mendengarnya. Tapi aku sebenarnya malu mengatakannya. Ada rasa iri di hatiku. Dengan terbata-bata ku katakan ucapan-ucapan selamat kepadanya. Kemudian duduk dengan perasaan putus asa. Kepalaku tertunduk tak menimpali apa-apa yang dikatakan teman baru kami. Dia jelas seorang hipokondriak dan aku setengah sadar bahwa ia terus-menerus mengatakan adanya gejala-gejala penyakit dan sedang menjelaskan berbagai macam obat-obat asing. Beberapa di antaranya disimpannya dalam wadah kulit yang ia masukkan ke dalam kantong celananya. Aku yakin ia tidak mungkin ingat apa yang dikatakannya semalam. Holmes berkata bahwa secara tidak sengaja ia mendengarku memperingatkan pria itu tentang bahaya yang diakibatkan penggunaan lebih dari 2 tetes minyak kastrol,
Sementara aku menyarankannya untuk menggunakan strychnine sebagai obat penenang. Apapun yang terjadi, aku lega ketika kereta kami berhenti dan sang kusir membukakan pintunya. Nona Morstan, ini adalah pondok Pondicherry, kata Tadi Solto sambil menuntunnya keluar. Akhir bab 4. Apa yang akan mereka temui di pondok Pondicherry? Ikuti kisahnya di Sherlock Holmes The Sign of War. Sekian video hari ini. Maaf apabila ada kata yang salah atau saya salah pengucapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.